Ini jual-jual korban sekarang, hati-hati, dagang domba, dagang sapi, nulis sekian kilo pada dusta, gak dapat barokahnya. Timbang yang betul, jangan sampai segram pun kurang, lebih gak apa-apa. Hati-hati yang jual domba, domba anak-anak, pesen yang ini dipotret, dikirimnya, yang beda, wah gak barokah, dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan pernah main-main dengan kejujuran, ya. Di kantor juga, wah kamu jujur, pengen jadi karyawan teladan, gak ada urusan kita dengan karyawan teladan, ya. Urusan kita jujur itu disukai Allah. Pak, kalau saya jujur, saya di kantor dikeluarkan, gak apa-apa, keluarkan aja. Ya, rezeki mengikut, betul? Emang kalau dikeluarkan dari kantor terus Allah jadi pelit? Ingat tuh dulu ada perusahaan besar di Bandung ini yang mau PHK, direksinya ngundang, tolong ceramahin karyawan supaya lebih siap, ya. Dan memang rezeki mah pindah-pindah dan ada waktunya. Akhirnya PHK demo, wow. Sekian lama demo, tidak mau di PHK. Suatu saat takdir ceramah di Kanada, ketemu lagi tuh sama yang demo. Alhamdulillah, untung di PHK, sini lebih makmur, katanya gitu. Dulu demo, sekarang syukur. Gajah tidak sekolah, segede gitu badannya, ya kan? Makanannya juga dedaunan yang kurang jelas. Coba kita makan dedaunan, jadi kurus, hadirin. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Saya juga tidak tahu, bukan psikolog cecak. Mana yang lebih hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Jawab. Yang mantap, hadirin. Ya, kalau cecak nyari nyamuk, gak ketemu-ketemu. Turun, kesedot vakum cleaner, ya. Aduh, kan nyamuknya di got sana. Aduh, belum lagi nyeberangnya repot. Berapa banyak cecak yang tewas di penyeberangan itu? Udah dekat kan dipatuk ayam. Rumit lah. Maka Allah gerakan nyamuk dari sana. Naik, capek nyamuk teh demi cecak di sini. Dapat. Gitu, sing ridho nyamuk, ya. Nah, kamu rezeki cecak. Dan enggak beda dengan kita. Waktu kita di perut ibu, di rahim, rezeki ada? Jawab, hadirin. Ini saya ngomong gini karena ini ada orang-orang fakultas ekonomi nih, ya. Sekarang saya udah sadar, Pak. Dulu makanya saya enggak di sana kurang sadar teh. Ini ilmu ekonomi yang lebih asli, bahwa rezeki itu udah ada. Buktinya kita di rahim ibu enggak kemana-mana, rezeki ada, cukup. Mana yang ngedeketin? Janin nyari rezeki, rezeki nyari janin. Langsung tuh jengkol dari gunung mana diambil, kunyah oleh ibu, set, jadilah jantung. Ya, jengkol dengan jantung. Meren, hadirin. Makanya ibu teh jarambah, Pak, lagi saum tuh kan. Dari segi nama aja sulit jadi orang tuh, Pak. Dorok-dok, beteuy, hui, combro, mau bentuk apa diri kita, hadirin, ya. Tapi oleh Allah diatur lah. Maaf ya Bu ya, manisan taraje beres. Kelowak tuh, aduh, gimana coba kalau kelowak itu utuh pada diri kita? Keluar jadi bayi, rezeki ada, cukup. Mana yang lebih hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi, langsung ibu mengeluarkan air susu. Ini beneran, hadirin. Gimana dari air susu jadi otot, jadi otak, jadi
rambut jadi tulang hanya dengan air susu. Dan ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Ada kan? Tapi kenapa bayinya tetap hidup? Karena sapi mengeluarkan. Serius ini hadirin, ilmu tauhid nih hadirin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Hei kawan-kawan nih dari Unpad jawab. Cik orang ekonomi sapi ngedeketin bayi, yang bener aja Pak. Mana ada sapi ngedeketin bayi ya? Masa di kamar ada emak, ada papi, ada mami, ada sapi, kurang wibawa hadirin. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah, bukan susunya, air susunya Pak. Eknaunya suka sapi. Nah hadirin sekalian, sampai itu sapinya di Selandia Baru, bayinya di Geger Kalong. Kalau takdirnya rezekinya ada, demi Allah nyampe ke sini Pak. Makanya jangan takut. Nah sing jalujur, sepakat? Jujur weh, tenang aja. Saya udah jujur, nggak laku, tenang, udah ada pahalanya. Allah juga memperhatikan. Ini jual-jual korban sekarang, hati-hati, dagang domba, dagang sapi, nulis sekian kilo pada dusta, nggak dapat barokahnya. Timbang yang betul, jangan sampai segram pun kurang, lebih nggak apa-apa. Hati-hati yang jual domba, domba anak-anak, pesen yang ini dipotret, dikirimnya, yang beda, wah gak barokah, dosa. Jangan hadirin, harus pastikan benar-benar, walaupun yang belinya nggak nimbang, tapi kita pastikan ini sesuai dengan yang kita janjikan. Kalau enggak, petakanya ngejar. Tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jangan licik-licikan ya. Jual buah-buahan jangan dicampur, yang matang dengan yang sudah hampir busuk, dengan nggak boleh, pisahkan. Ini mentah, ini matang, ini kalau harus segera dimakan, sebentar lagi ini sudah mulai busuk. Jelaskan, jangan dicampur, dosa ya. Kemudian jangan nyebut manis kalau belum dikemut semuanya ya. Ini jeruk manis, manis, bohong. Kecuali kalau tiap jeruk ada sedotannya. Manis Pak. Kalau enggak ngomong gini aja. Yang Bapak ini saya belinya sama-sama, silakan coba yang ini. Nah itulah kira-kira rasanya Pak. Saya tidak bisa menjamin karena saya belum ngunyah semuanya. Ngomong begitu jangan takut. Jual kendaraan jangan tipu-tipu. Kalau ditanya ini catnya udah ganti, iya ini sudah tidak orisinil lagi catnya, udah 2 kali ganti. Sudah pernah turun mesin, sudah Pak. Sudah pernah nabrak tiang, ini memang kuat Pak motor tuh. 3 kali dia nabrak benteng yang. Jangan bohong, wah maaf dek, saya enggak mau beli, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Ada yang enggak rugi jualan kayak gini? Enggak Pak. Kenapa? Karena Allah ngedengerin saya terus. Saya tidak mau bohong. Buat apa saya dapat uang tapi saya dapat dosa? Saya berjualan, berdagang untuk cari pahala, bukan cari dosa Pak. Tapi kalau ngomong gini enggak laku. Selama ini saya jualan laku aja Pak. Ada yang beli karena senang dengan kejujuran. Gak apa-apa Pak. Tapi udah ada waktunya terbuang untuk melayani saya. Ya enggak apa-apa. Kan kalau niat baik, cara baik jadi amal. Yang penting saya dagang jadi amal Pak. Masya Allah. Ada kok teguh begini? Ya karena Rasulullah juga jujur Pak. Dan saya tahu jujur itu akan membuat saya mujur dan akhirnya makmur. Kalau saya tidak jujur, saya akan babak belur dan ujungnya hancur. Luar biasa deh. Ngomong-ngomong, adik usia berapa? Saya 25 Pak.
Udah punya istri belum, Dek? Belum, Pak. Sama, Dek, dengan saya. Ayo, yang dianggap mantu kan? Sama si kakek, coba pakai sama, Dek. Abah juga belum punya, senasib. Pada. Tapi ada yang melihat pembeli selanjutnya. Dek, jadi mantu saya. Aduh, itulah supaya senang kan begitu, senang. Ada atuh. Saya ngarang sesuka saya aja, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim.